Hi everyone, in this lesson you can learn about the modal verbs must, have to, and should. Nah, dalam video ini kita akan belajar bersama-sama tentang modal verbs must, have to, dan should. Sebelum kita membahas lebih lanjut penggunaannya seperti apa, mari kita cari tahu modal verb itu sebenarnya apa sih? Dan penggunaannya itu seperti apa? Nah, oke. According to Cambridge Advanced Learners Dictionary, modal verb is a verb such as can, might, and must that is used with another verb to express an idea, such as possibility that is not expressed by the main verb of a sentence. Lebih mudahnya itu seperti ini. Jadi, modal verb ini adalah kata kerja bantu ya. Kalian mungkin pernah dengar auxiliary verbs, itu jadi kata kerja bantu atau bisa disebut juga helping verbs atau ya itu tadi kata kerja bantu seperti can, might, must, dan dia itu fungsinya untuk memperjelas, memberi arti tambahan pada kata kerja yang mengikutinya. Misalkan contohnya misalkan I can swim, saya bisa berenang, seperti itu. Nah, the modal verbs in English are can, could, ini bentuk past tense-nya ya, may, might, must, ingat must tidak memiliki past tense atau past participle, shall, should, will, would. Nah, hati-hati dalam mengucapkan kata ini. Nah, di sini itu L-nya tidak terbaca ya. Jadi could, should, would, seperti itu. Nah, penggunaannya untuk apa, Bu? We use modals to show if we believe something is certain, possible, or impossible. Nah, jadi kita menggunakan modal verb ini ketika kita merasa yakin bahwa sesuatu itu tuh pasti. Contohnya, my keys must be in the car. Nah, kunci-kunci saya pasti berada di dalam mobil. Nah, ini untuk menyatakan kepastian. Possible atau kemungkinan. Misalkan it might rain tomorrow. Besok itu mungkin saja hujan gitu. Kemungkinan or impossible atau ketidakmungkinan. That can't be Peter's coat. It's too small. Nah, itu contohnya misalkan itu tidak mungkin coatnya Peter atau jaketnya Peter atau mantelnya Peter itu tuh terlalu kecil. Nah, ini untuk menyatakan impossible atau ketidakmungkinan. Nah, itu penggunaan modal verb. Yang selanjutnya kita juga menggunakan modal verb for we also use them to do things like talk about ability, untuk menyatakan tentang kemampuan ya. Misalkan I can't swim, saya tidak bisa berenang. Nah, to ask permission, untuk meminta izin. May I ask a question? Bisakah saya bertanya sebuah pertanyaan? Kemudian make request. Could I have some tea please? Nah, misalkan kamu itu bisakah saya meminta teh, misalkan seperti itu. Kemudian and offers, dan menawarkan sesuatu. Would you like some help? Nah, apakah kamu membutuhkan pertolongan atau bantuan? Nah, jadi penggunaan modal verbs itu bermacam-macam ya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa dia itu memperjelas main verb. Ingat ya, Cah, main verbnya di sini itu ada swim, kemudian ask, kemudian have, kemudian like. Nah, kalau kalian lihat setelah modal verb di sini ada can, ada may, ada could, ada would. Setelah itu kata kerjanya itu selalu dalam bentuk basic. Jadi di sini swim ya. Jadi setelah modal itu tidak boleh misalkan kamu tambahkan can to swim atau can swims
atau can swimming. Nah, seperti itu tuh tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus dalam bentuk basic. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar fokus tentang penggunaan must, have to, and should. Jadi, mari kita bahas mulai dari penggunaan must dan have to terlebih dahulu. Nah, must and have to are both used to talk about obligations or thing you cannot choose not to do. Jadi obligation itu apa toh? Obligation itu kewajiban ya, wajib dikerjakan. We must talk to her before she leaves. Kita harus bicara padanya sebelum dia pergi. Nah, di sini if you say we must talk to her before she leaves, you mean that you think this is very important and you need to do it. Misalkan ini tuh sesuatu yang sangat penting sekali. Jadi di sini kita menggunakan must. Nah, jadi kita harus sebenarnya ini agak sulit ya ketika kita melihat hanya pada contoh ini. Ini harus sesuai konteks dalam percakapan itu konteksnya seperti apa. Nah, jadi di sini nanti setelah mempelajari ini saya harap kalian bisa membedakan penggunaan dari ketiga model yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, kemudian yang kedua, I must pay him back like I promised. Jadi misalkan kamu sudah berjanji pada seseorang untuk membayar apa, misalkan membayar hutang atau membayar apa, kamu sudah berjanji sehingga kamu itu harus membayarnya. Jadi keharusan di sini tuh sifatnya sangat penting ya, harus dilakukan, tidak boleh tidak seperti itu. Bandingkan dengan have to. Nah, I have to go into work early tomorrow. He has to do a lot of homework every week. Nah, di sini ini when you say I have to go into work early tomorrow, you mean that you have no choice. Kamu harus melakukan itu. Misalkan kalau kamu telat besok datangnya kamu akan dipecat, misalkan seperti itu. Nah, sebenarnya ini sama-sama tentang kewajiban ya, penggunaan must dan penggunaan have to, tapi penggunaannya itu ada perbedaan. Yang pertama ini misalkan penggunaan must ini ya. The first is more personal, which is why you use must. You feel that it's necessary and important to talk to her before she leaves. The obligation comes from you and your feeling. Jadi contoh yang pertama, ini itu penggunaan must itu berasal dari dirimu sendiri ya. Jadi bukan suruhan orang lain atau bagaimana kamu merasa penting ngobrol sama dia atau si di sini. Itu asalnya penting dan tidaknya itu dari diri kamu sendiri, secara personal gitu. Jadi di sini itu asalnya dari dirimu sendiri. Kemudian bagaimana dengan have to? Nah, the second obligation is more situational, which is why you use have to. It's necessary to go into work early tomorrow, maybe because you have to meet a client or you have some important work to finish. Nah, the obligation comes from the situation, not from you. Kalau yang contoh yang ketiga dan empat ini itu penting dan tidaknya itu tergantung situasinya, bukan dari diri kamunya. Jadi seperti itu. Nah, ingat bahwa must itu dari dirimu secara personal ya. Oh, ini penting untuk saya gitu. Kalau have to itu menurut situasinya itu mengharuskan kamu loh untuk melakukan segala sesuatu. Misalkan melakukan apa? Pergi ke kampus, pergi ke bekerja, atau kamu harus mengerjakan banyak PR ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian perbedaannya sama-sama kewajiban, tapi perbedaannya lagi itu adalah it's rare to use must to talk about obligation in spoken English. Jadi must itu jarang digunakan dalam percakapan ya. Biasanya dia itu digunakan dalam
apa namanya, written atau lebih digunakan dalam tulisan misalkan, dan sifat must itu lebih formal ya. Jadi sifat must itu lebih formal daripada have to. Nah, jadi apa namanya, sebenarnya penutur asli atau native English speaker use have to much more in conversation. Jadi dalam kenyataannya apa namanya, penutur asli orang Inggris itu lebih banyak menggunakan have to dalam percakapan. Kalau dalam tulisan lebih formal, mereka menggunakan must. Nah, itu perbedaan selanjutnya. Nah, misalkan di sini kita lihat ya, kita lihat contoh. All passengers must have a valid ticket. Nah, kemudian candidates must arrive no later than 5 minutes before scheduled start time. Nah, di sini kedua contoh ini itu tuh konteksnya dia itu dalam written atau dalam dia itu dituliskan ya. Misalkan ini di dalam website sebuah maskapai penerbangan misalkan. Nah, atau misalkan di tempat parkir gitu. Nah, di tempat parkir sebuah apa namanya, di sebuah misalkan di sebuah hotel atau di sebuah kampus itu ada tulisan kalian harus parkir dengan rapi. Nah, itu harus itu atau must di situ tuh mereka itu biasanya posisinya ditempel atau ditulis gitu. Berbeda dengan have to yang biasanya diucapkan. Nah, mungkin ini agak sedikit apa namanya, tumpang tindih atau overlap ya kalau kalian belum paham betul. Tapi kita belajar pelan-pelan terlebih dahulu. Nah, jadi begini. Apa namanya? Using must to talk about obligation can sound very formal and strange in spoken English. Jadi intinya seperti yang saya bilang bahwa penggunaan must untuk menyatakan kewajiban itu tuh terasa sangat formal ya. Dan biasanya jarang digunakan diucapkan. Jadi seperti yang saya bilang tadi biasanya dituliskan. Nah, tapi bagaimana jika saya pakai must Bu? Nggak apa-apa, sebenarnya tidak apa-apa. Tapi memang kalau apa namanya, native speaker atau penutur asli bahasa Inggris itu jarang menggunakan must, itu diucapkan itu jarang. Nah, you can use must to talk about obligation in your written English if you are writing something more formal. Tadi seperti yang saya bilang, bahwa biasanya penggunaan must itu untuk menyatakan kewajiban yang kamu tulis. Nah, yang kamu tulis dan konteksnya itu lebih formal. Nah, kemudian sebenarnya must sama have itu memiliki banyak makna ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, ini ada penggunaan must not. Nah, ini penggunaan must not. Tadi kan penggunaan must harus ya. Kalau must not apa Bu maksudnya? Must not means that something is forbidden atau dilarang. Kamu itu tidak boleh, tidak punya pilihan lain, pokoknya tidak boleh mengerjakan itu. Misalkan visitors must not touch the paintings. Misalkan ini konteksnya adalah di museum dan ada banyak lukisan, kemudian ada tempelan yang menyatakan visitors must not touch the paintings. Pengunjung tidak boleh, nah tidak diperbolehkan menyentuh lukisan. Nah, lukisan-lukisan itu tidak boleh disentuh. Nah, kemudian itu sebenarnya kalau diartikan secara intinya secara langsung itu para pengunjung harus tidak menyentuh, itu kan terasa sedikit aneh ya, maka kita artikan visitors tidak boleh. Nah, bukan harus tidak, itu ya. Intinya sebenarnya ya benar-benar harus nggak boleh menyentuh gitu loh, maksudnya itu. Kemudian penggunaan have to, bentuk negatifnya adalah don't have to ya. Don't have to means that something is not necessary. You can choose to do something or not. Nah, ini tuh kalau have to bentuk negatifnya atau don't have to itu menyatakan sesuatu yang itu tuh tidak penting. Misalkan kamu bisa melakukannya atau tidak melakukannya. Misalkan you don't have to be here before 10. Misalkan kamu tidak harus sampai di sini sebelum pukul 10. Misalkan kamu tuh boleh datang sebelum pukul 10 atau kamu boleh
tidak datang pada pukul 10, misalkan telat, itu juga tidak apa-apa. Nah, jadi kalau must not itu tuh harus benar-benar dilarang, tidak boleh tidak. Kalau don't have to itu bisa iya, bisa tidak. Jadi dia lebih fleksibel ya. Nah, kemudian selanjutnya you can use must to talk about obligation. Nah, in formal or written English tadi. Nah, kemudian bagaimana dengan penggunaan should? Tadi kita sudah membahas must, have to, bentuk negatifnya must not, dan don't have to. Bagaimana dengan should? Should itu seperti apa? Nah, you can use should to give advice or express your opinion. Nah, should seharusnya artinya sama ya sebenarnya. Must, have to, should itu bisa diartikan seharusnya. Tapi konteks yang membedakan mereka itu. Nah, jadi kalau should itu konteksnya lebih memberikan nasihat atau mengekspresikan opini. Jadi, you mean that person has a choice. Kalau kamu bilang, kamu tuh seharusnya pakai baju ini loh. Seseorang itu boleh pakai baju itu, boleh tidak. Misalkan, you are giving your opinion or some advice. You should go to bed earlier. Kamu seharusnya pergi tidur lebih awal. Kalau kamu itu bilang seperti itu pada seseorang itu boleh loh lebih tidur lebih awal atau tidak tidur lebih awal, terserah dia. Jadi konteksnya itu lebih ke lebih fleksibel, tidak seperti must tadi yang must not tadi pokoknya tidak boleh gitu misalkan. Nah, kalau saya bilang you must go to bed earlier, itu artinya kamu tuh benar-benar harus gitu loh. Nah, jadi tapi penggunaan must dalam spoken, dalam diucapkan itu jarang. Biasanya dia dituliskan. Nah, kemudian ini sebenarnya ya pengguna must, have to, should itu bisa juga ketiganya digunakan untuk memberikan advice atau nasihat. Bedanya di mana? Contoh yang pertama, you should try the fish. You must try the fish. You have to try the fish. Sama-sama ini digunakan. Terus bedanya di mana? Nah, jadi bedanya seperti ini. Kalau yang pertama, you should try the fish. Nah, the sounds quite neutral. Nah, itu netral ya. Kamu tuh boleh nyoba ikan ini atau tidak, itu tuh lebih netral. Tapi kalau you must try the fish or you have to try the fish, this sounds much stronger. This sound much stronger. Jadi ini tuh rasanya tuh lebih tidak netral ya. Kamu tuh harus coba itu. Nah, jadi begini. You can use must, have to, or should to give advice or express opinion. Using must or have to express stronger feeling that using should. Jadi seperti yang saya bilang bahwa penggunaan must dan have to itu lebih kuat ya. Kamu harus coba itu benar-benar harus gitu. Kalau should itu ya monggo, mau coba mau tidak itu tidak apa-apa gitu. Nah, ini tuh tingkatannya seperti apa, Bu? Mana ini yang lebih harus? Nah, misalkan ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, tapi sebelum kita mengetahui tingkatannya ini ya, ketiganya ini, kalian harus pahami dulu konteks yang ini ya. However, if you want to give negative advice, you can only use should not. Nah, jadi intinya kalau ini kan memberi nasihat, kalian bisa nasihat yang positif ya. Misalkan positif itu maksudnya tidak ada not-nya. Di sini should, must, have itu bisa dipakai. Tapi kalau advice atau nasihatnya itu negatif, itu seharusnya tidak. Itu tuh pakai should not. You shouldn't eat so much chocolate at once. You'll make yourself sick. Kamu seharusnya tidak makan banyak coklat sekali maksudnya kamu tidak boleh makan coklat sekalian dalam sekali waktu itu banyak-banyak itu ya. Nanti kamu sakit loh. Nah, you shouldn't take the job unless you are sure it's what you want. Nah, kamu seharusnya tidak ngambil kerjaan
kecuali kalau kamu tuh benar-benar menginginkannya gitu. Jadi seharusnya tidak, itu biasanya kalau advice atau apa namanya nasihat itu biasanya digunakan should. In negative sentences, you can only use shouldn't to give advice or express your opinion. You cannot use mustn't or doesn't have to with this meaning. Jadi ingat bahwa apa namanya negative advice itu yang digunakan adalah should not, bukan must not or don't have to. Kemudian, nah, untuk mengetahui tingkatannya tadi, ya, contoh yang you should try this fish tadi, kemudian you must try, kemudian you have to try tadi, kita akan rangkum dulu, kemudian nanti coba kita ambil kesimpulannya. Penggunaan masing-masing must, have to, dan should. You can use must for first one, obligation. Obligations you feel strongly about. Nah, ini tuh tentang kamu tuh kewajiban yang sangat penting gitu. I must remember to send him a birthday card. Nah, di sini contohnya kewajiban saya mohon maaf, saya harus ingat untuk mengiriminya apa namanya kartu ulang tahun. Ini tuh sifatnya wajib dan dari dalam dirimu sendiri ya. Obligation informal. Jadi di sini kewajiban yang sifatnya itu formal dan tertulis. Contohnya, all employees must wash hands. Misalkan karena musim corona, misalkan di sebuah kantor itu ada tulisan besar yang isinya itu all employees must wash hands. Semua karyawan harus mencuci tangan, misalkan. Kemudian strong advice. Di sini misalkan nasihat yang sifatnya itu dia itu kuat ya, atau agak sedikit maksa. You must read it. It's an amazing story. Kamu harus baca ini. Ini tuh ceritanya amazing banget loh, bagus banget loh. Jadi kamu harus baca. Nah, itu tuh kamu tuh harus baca karena ini tuh bagus banget itu. Agak maksa itu ya. Kemudian saying something is forbidden. Nah, ini misalkan untuk menyatakan larangan. Children must not be left unattended. Jadi anak-anak itu tidak boleh ditinggalkan tanpa pengawasan. Nah, unattended itu tanpa pengawasan. Jadi anak-anak itu harus diawasi, tidak boleh ditinggalkan tanpa pengawasan. Nah, ini ada note. Remember that mustn't or must not are more formal. Jadi sifatnya itu lebih formal dan biasanya itu memang lebih seringnya adalah dalam written English, tertulis biasanya itu. Kemudian selanjutnya have to penggunaannya seperti apa, Bu? Nah, obligation which depend on rules or circumstances. Oh, mohon maaf, ini harusnya contohnya ya. Ini contoh dari yang pertama ini. Nah, I have to wear glasses because I can't see so clearly. Saya harus pakai kacamata loh, karena saya tidak bisa lihat dengan jelas. Ini tuh situasinya tuh mengharuskan saya itu lihat kacamata karena saya tidak bisa lihat dengan jelas gitu. Nah, kemudian apa namanya? Karena memang karena keadaan memaksa ya. Misalkan kalau have to tuh seperti itu. Nah, contohnya misalkan contoh yang tadi, saya besok tuh harus ini loh, apa namanya, harus datang ke kantor lebih awal loh, soalnya saya sudah janji. Nah, jadi penggunaan have to yang contoh yang tadi itu ya. Kemudian most obligation in spoken English. Jadi biasanya kalau yang must tadi itu most obligations in spoken English. Jadi kalau must tadi digunakan dalam written English, kalau have to itu dalam spoken English. Do you have to work tomorrow? Kamu besok harus kerja toh, misalkan seperti itu. Apakah kamu besok harus kerja? Nah, itu tuh biasanya dalam diucapkan, tidak tertulis dalam seperti contoh yang Mas tadi. Terus kemudian yang ketiga, ini karena ini saya tadi melakukan kesalahan. Yang ketiga itu saying something is not necessary, untuk menyatakan sesuatu yang tidak perlu. Misalkan you don't have to do this if you don't want to. Kamu udah harus kerjakan ini loh kalau kamu tidak mau. Misalkan konteksnya itu
kamu itu dimintai tolong temenmu, kemudian dia itu bilang, tapi kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Ya, jadi itu kamu tidak harus ngerjakan itu. Nah, konteksnya itu seperti itu. Kemudian strong advice seperti Mas tadi. Tapi untuk strong advice itu Mas itu tingkatannya itu lebih atas ya, harus itu. Kemudian bawahnya itu have to, yang should itu lebih netral, bisa boleh, bisa kamu kerjakan, bisa tidak. Nah, you have to try this ice cream. Nah, kamu harus coba loh, es krim ini enak banget. Gitu. Ini contohnya, ada rekomendasi misalkan ya. Remember that using have to, mohon maaf, harusnya seperti ini. Nah, remember that using have to for strong advice sounds more conversational than using must. Jadi kalau have to itu memang lebih sifatnya itu ya lebih enak untuk diucapkan itu. Kalau yang must tadi tuh lebih kepada dituliskan. Kemudian should itu seperti apa? Should itu digunakan untuk giving advice atau memberikan nasihat. You should try once more. I'm sure you can get it. Jadi kamu harus coba satu kali lagi gitu. Kalau kamu seharusnya coba satu kali lagi, tapi di sini tuh kamu boleh coba, boleh tidak gitu. Kemudian giving negative advice. Ingat, dalam negative advice yang ada not-nya ya, must not sama don't have to itu sebaiknya tidak digunakan. Kita pakainya should not saja. You should not work so hard. Take a break sometimes. Kamu seharusnya tuh tidak bekerja terlalu keras. Kamu tuh ya butuh istirahat kadang-kadang kamu tuh juga butuh istirahat gitu. Jadi kalau seharusnya tidak itu pakainya should not kalau dalam bahasa Inggris itu. Kemudian penggunaan should yang ketiga adalah giving your opinion. Nah, memberikan opini kamu. If they make us work overtime, they should pay us for it. Jika mereka itu membuat kita bekerja overtime atau melebihi waktu ya, misalkan lembur itu, mereka harus membayar kita untuk lembur itu. Nah, jadi penggunaan should itu seperti itu. Memberi opini, memberi negative advice, nasihat yang seharusnya tidak tadi, kemudian giving advice atau memberikan nasihat. Jadi ingat ya, di sini must, have to, should itu dalam bahasa Indonesia bisa diartikan seharusnya, tapi ini penggunaannya berbeda tergantung konteks dan situasinya. Jadi kalian harus paham betul. Nah, seperti yang telah kita pelajari bahwa penggunaan ketiga modal verbs ini memiliki arti yang sama sebenarnya ya dalam bahasa Indonesia, yaitu seharusnya. Akan tetapi penggunaannya itu memang betul-betul harus sesuai konteks. Makanya ini agak sulit ya ketika diteskan secara tertulis, karena memang kecuali kalau memang benar-benar diberikan penjelasan yang sangat detail, sangat jelas konteksnya seperti apa, seperti itu. Jadi saya harap dari penjelasan tadi bisa dipahami penggunaan must, have to, dan should. Nah, thank you for watching and see you.